Perlahan, matanya tertuju kembali pada batang bambu petung yang baru saja ia tebas. Dari celah retakan kayu tersebut, merembes keluar cairan hitam pekat yang kental. Cairan itu menetes perlahan ke atas tanah, menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat. Seperti bau bangkai hewan yang telah membusuk berabad-abad. Itu bukanlah getah pohon, itu adalah darah dari entitas pelindung hutan. Batang-batang bambu petung raksasa di sekelilingnya mulai berderit ngeri. Mereka melengkung dengan sendirinya, merapat dan menganyam dahan-dahannya, membentuk sebuah kurungan alam yang memenjarakan pria itu di tengah-tengah. Ruang geraknya semakin sempit, udara semakin menipis. Alam sendiri merespon kelancangannya dengan hukuman yang mengerikan, menutup segala akses untuk melarikan diri dari teror malam itu. Berabad-abad yang lalu, seorang empu sakti menanamkan sebuah keris legendaris berpamor naga emas di bawah rumpun bambu petung ini. Untuk menjaganya, ia memanggil Khodam Nogososro, siluman ular raksasa yang bersemayam dalam rupa keris gaib yang akan menghukum mati siapapun yang berani merusak tempat peristirahatan sucinya dengan siksaan dan kengerian yang sama sekali tak terbayangkan oleh akal manusia. Bau busuk semakin menyengat, meracuni setiap tarikan nafasnya. Dari balik kabut tebal di bagian atas kanopi hutan, bayangan hitam yang sangat masif mulai menampakkan wujudnya. Tubuh bersisik raksasa yang besarnya melebihi batang pohon beringin, terlihat meliuk-liuk di udara tanpa suara. Turun perlahan menyusuri rimbunan bambu, bagaikan bayangan maut yang merayap turun untuk menjemput pendosa. Dalam kegelapan total itu, dua bola mata raksasa berwarna kuning keemasan tiba-tiba menyala terang. Pupil reptil vertikalnya menatap tajam ke bawah, menembus jiwa pria malang itu, membekukan aliran darah di pembuluhnya. Tatapan itu adalah perwujudan dari murka kuno, sebuah kemarahan dari penjaga pusaka yang tidurnya telah diganggu oleh keserakahan manusia fana yang tidak tahu batasan. Khodam Nogososro menampakkan wujud aslinya. Seekor ular naga raksasa bersisik hitam legam bagai besi tempaan, dengan sebuah mahkota emas kuno yang tertancap menyatu di atas kepalanya. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan taring melengkung yang meneteskan bisa hitam korosif. Desisanya sekarang terdengar seperti suara gemuruh badai yang memekakkan telinga, membawa aura kematian yang pekat. Rasa takut yang mencapai puncaknya telah merusak sistem syaraf pria itu secara permanen. Jari-jarinya kehilangan tenaga, membiarkan parang besi penentu nasibnya jatuh terbentur tanah dengan suara berdebam pelan. Ia lumpuh total, tidak bisa berteriak, tidak bisa memohon ampun, dan tidak bisa berlari. Otaknya menolak memproses kenyataan mengerikan yang ada di depan mata, meninggalkannya pasrah menunggu eksekusi mati. Perlahan namun pasti,
Tubuh raksasa itu mulai merayap melingkari batang-batang bambu yang mengurung pria tersebut. Khodam itu bergerak memutar, melilitkan tubuh bersisiknya yang dingin dan berduri ke sekeliling arena, mempersempit ruang udara, mengunci mangsanya dalam sebuah pelukan mematikan. Suara tulang-tulang kayu bambu yang remuk akibat tekanan lilitan sang khodam terdengar sangat memilukan dan menyiksa jiwa. Dari dalam tanah yang terbelah akibat tebasan parang tadi, memancar pendar cahaya kuning kehijauan. Itu adalah pancaran aura dari keris pusaka Nogososro yang merespon kehadiran khodamnya. Energi mistis yang luar biasa kuat itu menyedot seluruh sisa kehangatan kehidupan dari sekitarnya. Tidak ada lagi jalan kembali. Hukuman bagi perusak segel tak pernah berupa pemaafan, melainkan pencabutan nyawa dengan sangat menyakitkan. Ular bermahkota itu menundukkan kepalanya, mendekatkan wajah mengerikannya hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari wajah pria malang yang sudah tak sadarkan diri karena horor absolut. Satu hembusan napas beracun terakhir dihembuskan, lalu kabut tebal berwarna hitam kelam berhembus menelan semuanya. Jeritan tanpa suara pria itu tenggelam selamanya dalam perut bumi yang gelap gulita tanpa menyisakan jejak fisik sedikit pun. Keesokan paginya, matahari kembali menyinari desa dengan damai. Namun pria itu tidak pernah kembali ke rumahnya. Penduduk desa yang mencarinya hanya menemukan sebuah parang berkarat dan sobekan kain yang tertinggal di bawah rimbunan bambu petung. Itulah sebabnya pesan leluhur pantang untuk diabaikan. Jika kau mendengar desisan aneh dari rumpun bambu malam ini, jangan pernah menengada, atau matamu akan bertemu dengan Khodam Nogososro.